Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dr. Andawi Praptiwi. Saya mengajar di SMA Negeri 25 Garut. Saya mengajar mata pelajaran PPKN. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan materi kelas 11 tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Salah satu yang dibahas adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Mengapa kehidupan yang demokratis dalam sebuah negara sangat penting? Bagaimana cara membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia? Kunci utama dalam mewujudkan negara demokrasi adalah partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara. Warga negara harus berperilaku yang demokratis agar dapat mendukung tegaknya prinsip demokrasi. Dalam hal ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu satu, pentingnya kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang demokratis sangat penting dikembangkan di dalam berbagai lingkungan kehidupan. Kehidupan yang demokratis dapat menjamin adanya asas kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, serta persamaan di depan hukum, sehingga dapat terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pada hakikatnya, sebuah negara bisa disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam negara tersebut terdapat hal-hal berikut ini. 1. Persamaan kedudukan di muka hukum. 2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. 3. Distribusi pendapatan secara adil. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, yaitu yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi merupakan sesuatu yang baik yang diyakini bermanfaat bagi terciptanya negara demokrasi. Adapun contoh nilai demokrasi antara lain terbuka, tanggung jawab, adil, menghormati dan menghargai, mengakui perbedaan, anti kekerasan, damai, serta mau bekerja sama. Berdasarkan nilai-nilai demokrasi tersebut, maka ada beberapa perilaku yang mendukung tegaknya prinsip demokrasi, yaitu 1. Menghargai pendapat atau saran orang lain dalam sebuah rapat. 2. Bersedia atau berbesar hati menerima perbedaan. 3. Mengembangkan sikap saling percaya, jujur, dan rasa keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Menghindari sikap saling provokasi antar individu atau kelompok masyarakat. 5. Ikut mendukung ketertiban umum. 6. Menggunakan hak pilih sesuai hati nurani tanpa tekanan atau paksaan pihak lain. 7. Mentaati tata tertib serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan. 9. Menyalurkan aspirasi melalui jalur yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, yang nomor 10 adalah merealisasikan asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi tidak datang begitu saja, tetapi harus diajarkan dan ditanamkan sedini mungkin, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, kemudian lingkungan bangsa dan negara. Berikut contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga, yaitu 1. Berperan aktif dalam musyawarah keluarga. 2. Selalu menghargai perbedaan pendapat antar anggota keluarga. 3. Rajin melaksanakan tugas rumah. 4.
Tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. 5. Berbuat adil kepada diri sendiri dan anggota keluarga yang lain. Kemudian, contoh perilaku demokrasi yang bisa ditunjukkan di lingkungan sekolah, yaitu 1. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. 2. Aktif mengikuti dialog atau diskusi kelas. 3. Berteman dengan semua orang tanpa terkecuali. 4. Menghargai perbedaan pendapat. 5. Membangun hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah. Kemudian berikutnya, contoh perilaku demokrasi di lingkungan masyarakat antara lain 1. Mengembangkan toleransi antar pemeluk agama. 2. Aktif mengutarakan usul dalam musyawarah demi kepentingan bersama. 3. Bersedia bekerja sama dengan orang lain. 4. Terbuka menerima kritik dan masukan dari orang lain. Dan yang terakhir nomor 5, berbesar hati menerima perbedaan pendapat. Selanjutnya, contoh perilaku demokrasi di lingkungan bangsa dan negara, yaitu 1. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum. 2. Selalu mematuhi peraturan yang berlaku. 3. Berusaha memahami masalah yang dihadapi negara. 4. Menyikapi media massa secara kritis dan objektif. 5. Melaksanakan amanat rakyat. Sebagai warga negara yang multikultural, perlu adanya kesadaran warga negara untuk dapat bersikap toleransi dan mampu mengendalikan diri. Hal tersebut harus dibiasakan dari mulai lingkungan keluarga, tempat tinggal, bahkan di sekolah. Dalam lingkungan keluarga misalnya, sejak dini setiap anak dilatih berbicara sopan, menghormati yang lebih tua, dan dibiasakan membuat jadwal kegiatan secara tertib. Di lingkungan sekolah, misalnya, para siswa memanfaatkan waktu istirahat semaksimal mungkin, menghormati guru dan teman, serta menjaga ketenangan dan ketertiban saat pelajaran berlangsung. Kemudian, di lingkungan tempat tinggal misalnya, bergaul dengan masyarakat sekitar sesuai dengan norma di lingkungan, menghindari kata-kata yang menyakiti hati orang lain, menjaga ketertiban dan keamanan tempat tinggalnya, serta menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama, suku, ataupun golongan. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.